Ta'ala menurunkan Adam alaihi salam dari surga, ya, setelah terjadi ma'rakah atau apa kejadian yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu bersama dengan iblis, dan diturunkanlah mereka semua ke dunia, ya, ihbitu ba'dukum ba'da, ya, turunlah kalian semua. Allah kemudian menegaskan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, setelah Allah menurunkan mereka semua dari surga, ya, Adam alaihissalam bersama ibunda kita Hawa, Allah langsung menegaskan dan mengatakan, faman ittaba'a hudai, siapa yang mengikuti petunjukku selama dia hidup di dunia, fala yadhil, dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan ia tidak akan sengsara. Sebaliknya, wa man a'rada 'anni fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa yang berpaling dari peringatanku maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia apalagi di akhirat. Ya, dan cukuplah ayuhal ikhwah perhatian kita terhadap Al-Quran itu menghindarkan diri kita dari doa Rasulullah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, bisa antum bayangkan ketika Rasulullah mengadu kepada Allah dan Allah mengabadikan pengaduan itu di dalam Al-Quran, itu bukan hal yang sembarangan, tapi menunjukkan ahamiyah dan pentingnya agar kita tidak termasuk yang diadukan oleh beliau. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, ya Rabb, sesungguhnya ada di antara kaumku yang memboikot Al-Quran, yang membelakangi Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan orang-orang sombong itu yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila ar-rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Kami akan palingkan ayat-ayat kami dari orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran itu telah masuk dalam kategori orang-orang yang sombong, apalagi ketika ia membelakangi Al-Quran, ya, dan ketika ia memboikot Al-Quran, ya. Jadi ini semua bagian dari muhasabah untuk kita sekalian, dan semoga dengan kegiatan ini, ikhwah, semakin mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu ibaratnya bahrul la sahilalah. Ya, dia seperti lautan yang tak bertepi. Ya, lautan yang tak bertepi yang semakin kita dalami, semakin kita kaji dari berbagai sudut, maka akan semakin menghidupkan hati-hati kita. Dan pada kegiatan kita ini ayuhal ikhwah ala karim, kita akan mengumpulkan insyaallah maratibu suhbati Al-Quran, yaitu tingkatan membersamai Al-Quran. Ya, yang mana ulama kita menyebutkan ada beberapa tingkatan, ya, kebersamaan kita dengan Al-Quran, dan itu akan kita kumpulkan dalam setiap pertemuan kita biidznillah yang bertemakan tahsin, tafsir, dan tadabbur. Dan itu tingkatan membersamai Al-Quran seperti itu. Tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang pertama adalah tilawatul Quran itu sendiri, yaitu membaca Al-Quran itu sendiri. Yang mana ketika kita membaca Al-Quran, maka kita telah masuk dalam apa yang disampaikan atau yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyawfiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih ya innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, kemudian mendirikan salat, menginfakkan sebagian harta mereka mengharapkan perdagangan yang tidak ada kerugian di dalamnya, untuk mereka mendapatkan pahala, yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, dan Allah tambahkan untuk mereka keutamaan. Dan jelas dalam hadis Nabi menyebutkan, ayyuhal ikhwah al-karim, man qara'a harfan min kitabillah kana lahu biha hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harf walakin alif lam wa lam harf wa mim harf.
Barang siapa yang membaca satu huruf ya dari Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan yang bernilai 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan hadis ini busyra, kabar gembira bagi yang membaca Al-Quran. Sekedar membaca Al-Quran mendapatkan keutamaan ini. Baik dibaca dengan tadabbur atau tidak dibaca dengan tadabbur, dia baca dari mushaf atau dia baca dari hafalannya, baik dia faham maknanya atau dia tidak fahami maknanya, ya, sekedar membaca Al-Quran, dia mendapatkan keutamaan ini. Baik dia adalah orang alim atau orang awam, tua, muda, orang tua, anak-anak, ya, ketika dia membaca Al-Quran, secara umum dia sudah mendapatkan ini. Ya, man qara'a harfan min kitabillah. Dari sinilah mengapa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, ayuhal ikhwah, untuk kita itu memiliki apa, wirid harian, ya, dari Al-Quran. Antum harus memiliki wirid harian. Ya, kalau misalkan seseorang itu penghafal, dia harus punya target wirid harian untuk memurajaah hafalannya. Kalau tidak, ya kita mengambil standar minimal. Ya, katakanlah kita mengambil standar satu juz per hari, khatam setiap 1 bulan, ya, atau bisa kurang dari itu, tapi jangan sampai melewati 40 hari kemudian kita tidak mengkhatamkan Al-Quran. Ya, jangan kita memiliki program khatam Al-Quran itu hanya di bulan suci Ramadan. Ya, justru di bulan suci Ramadan itu ditingkatkan. Adapun di luar Ramadan itu tetap berjalan program wirid harian kita bersama dengan Al-Quran. Ya, dan jadikan ini, ayuhal ikhwah, perhatian utama kita setiap harinya. Ya, jadi kalau antum menuliskan skala prioritas setiap hari antum, jadikan Al-Quran prioritas utama. Ya, makanya nasihat saya, kalau bisa Al-Quran itu berikan waktu-waktu emas antum. Kalau bisa sebelum subuh, ya sebelum sibuk dengan apapun, ya sempatkan diri bersama dengan Al-Quran. Biasakan itu. Atau kalau tidak bisa sebelum subuh, ya setelah salat subuh, duduk di masjid bersama dengan Al-Quran, tidak ada yang ganggu antum. Kalau bisa ke masjid, jangan bawa handphone, ya simpan di rumah, karena itu juga yang terkadang banyak memalingkan. Ya, banyak orang terkadang di masjid kita lihat khusyuk, ya, dari belakang, ya dikira dia membaca Al-Quran, berpikir pagi dan petang, tetapi sibuk membaca status, itu sama aja bohong. Ya, jadi kalau bisa jangan kita dipalingkan, ya, dari hal yang seperti itu. Berikan waktu emas kita. Masih banyak waktu-waktu yang lain untuk yang lainnya, ya ikhwah. Tetapi Al-Quran ini jangan ada tawar-menawar di dalamnya. Jadikan itu kebiasaan inti setiap hari kita sebelum aktivitas yang lain. Ya, dan kita mengambil beberapa kalau kita mau membaca satu juz, ya satu juz itu maksimal 30 menit bisa kita ambil, duduk di masjid sambil menunggu waktu syuruk, atau kalau antum mau bagi dua juga boleh, 15 menit, setengah juz dulu setelah subuh, ya kemudian setengah juz yang lain setelah sholat asar atau di waktu malam, atau kalau antum juga mau bagi 30 satu juz itu setiap waktu sholat, ya tidak mengambil waktu lebih dari 10 menit, ya katakanlah 20 halaman, ya, kemudian dibagi 5, maka subhanallah bisa kita mengkhatamkan dengan mudah kalau dicicil seperti itu. Setiap selesai salat, ya baca lagi 2 halaman, selesai salat 2 halaman, selesai salat dua lembar, ya, maksud saya 2 lembar, ya, 2 halaman, masya Allah antum bisa khatamkan 1 juz per hari. Ya, ini mudah, ringan sebenarnya, tetapi sekali lagi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan antum harus azam itu, bertekad. Ya, jangan ditunda-tunda, jadikan itu kebiasaan dan lihatlah pada diri antum, ya, ketika antum membiasakan kebiasaan yang baik seperti itu, dekat dengan Al-Quran, Allah akan menurunkan keberkahan. Ya, bayangkan ya, Allah sendiri menegaskan itu di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan yang penuh dengan keberkahan. Ya, ini Allah yang menegaskan seperti itu. Antum bisa bayangkan keberkahan pada diri antum, keberkahan pada keluarga antum, anak-anak antum, ya, aktivitas keseharian antum jika antum selalu bersama dengan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Baik. Kemudian tingkatan yang kedua
adalah marhalah al-insat, yaitu menyimak mendengarkan Al-Quran. Di samping antum memiliki wirid harian membaca Al-Quran, maka sempatkan juga untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, karena terkadang ayyuhal ikhwah, pertama dari sisi pahalanya dulu. Pahalanya saja mendengarkan bacaan Al-Quran itu beda. Ada pahala khususnya. Allah mengatakan, ya fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran dibacakan, diam, simak dengan baik agar kalian mendapatkan rahmat. Subhanallah, dirahmati oleh Allah ya ikhwah. Ya, kita akan dirahmati oleh Allah. Ya, dengan senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Nabi saja, beliau adalah orang yang diturunkan Al-Quran kepada beliau, tetapi beliau senang mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari yang lain. Bahkan beliau berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra." Ya, Ibnu Mas'ud sampai heran dan berkata, balik bertanya, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Ya Rasulullah, saya membacakan Al-Quran kepada Anda, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Anda. Beliau mengatakan, "In uhibbu an asma'a min ghairi." Saya senang mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari selain saya. Ya, jadi saya senang mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari selain saya. Ya, dan biasanya mau'izah Quran itu, Quraniyah, itu baru masuk ke dalam hati kita, ayyuhal ikhwah, ketika kita dengarkan dari orang lain. Ya, beda kalau kita yang menyampaikannya. Ya, sebagaimana terkadang manfaat nasihat itu kita baru rasakan saat kita mendengarkan dari orang lain, padahal biasa kita menyampaikan nasihat itu. Makanya terkadang penceramah itu harus menyempatkan dirinya untuk mendengar ceramah. Terkadang khatib itu harus menyempatkan dirinya untuk mendengarkan khutbah. Ya, kami misalkan atau antum semua yang biasa berkhutbah, ya, katakanlah di masjid-masjid di setiap pekan, namun tiba-tiba misalkan tidak ada jadwal atau berhalangan dan kita salat di sebuah masjid, mendengarkan khutbah dari khatib, ya, yang mungkin materinya sederhana atau bahkan dalil-dalilnya kita hafalkan, bahkan kita bisa membawakan lebih baik, tapi Masya Allah mendengarkan nasihatnya itu masuk ke dalam hati kita dan berpengaruh pada diri kita. Ya, Al-Quran juga seperti itu. Jadi kita diperintahkan membaca sekaligus juga diperintahkan untuk mendengar. Ya, mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Ya, itu bisa masuk ke dalam hati kita. Ya, betapa banyak orang yang berubah hidupnya disebabkan karena mendengarkan bacaan Al-Quran 1-2 ayat. Ya, antum kan tahu bagaimana awal masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam itu ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Antum juga tahu bagaimana masuknya Najasyi ke dalam agama Islam, walaupun beliau menyembunyikan keislamannya setelah mendengarkan sahabat membacakan kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdakwah dengan Al-Quran, dan itu memang tugas beliau. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya, jadi mendengarkan bacaan Al-Quran itu mentazkiyah diri-diri kita, mentazkiyah hati-hati kita. Ya, jadi di samping tadi kita membaca Al-Quran, juga mendengarkan bacaan Al-Quran. Tingkatan yang lebih tinggi dari itu, ayyuhal ikhwah, ada yang disebut dengan mudarasatul Quran, mengkaji Al-Quran lewat kajian-kajian Al-Quran. Nah, ini keutamaannya lain lagi. Disebutkan oleh Nabi SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa haffathumur rahmah wa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di sebuah majelis, mereka mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Ya, ini tingkatan yang lebih tinggi lagi, bukan cuma sekedar membaca, bukan cuma sekedar mendengar, tapi sudah sampai pada tingkat mudarasah, mengkaji. Ya, disebutkan tafsirnya, kemudian didengarkan nasihat-nasihat Al-Qur'annya. Ya, apa keutamaan yang didapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun di tempat itu as-sakinah, ketenangan. Wa haffathumul malaika, dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan kasih sayang Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan akan disebut-sebut orang yang hadir di tempat itu, di tempat yang mulia, di hadapan makhluk yang mulia, di hadapan para malaikat. Subhanallah. Keutamaan apalagi melebihi keutamaan-keutamaan itu, ayyuhal ikhwah. Ya, jadi ini keutamaan apa? Mudarasatul Quran. Ya, dan begitulah para sahabat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Ya, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, kami tidak melewati 10 ayat sampai kami memahaminya, mengkajinya, kemudian mengamalkannya. Fata'allamna al-ilma wal Qur'ana ma'a. Ya, akhirnya kami mempelajari ilmu dan Al-Qur'an secara bersamaan. Ya, karena Al-Qur'an itu bukan cuma sekedar untuk dibaca dan didengarkan, tetapi lebih penting dari itu untuk diselami maknanya. Ya, dikaji kandungannya. Ya, yang penuh dengan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diturunkan kepada kita. Ya, dia adalah syifa, obat. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Syifa, kami menurunkan Al-Qur'an sebagai syifa wa rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, wala yazidul zalimina illa khasara. Ya, dan antum tahu ayyuhal ikhwah, Al-Qur'an itu bermanfaat bukan cuma untuk orang yang beriman, tapi orang kafir pun kalau mereka uh, menyempatkan diri untuk mengkaji Al-Quran bisa menjadi sebab hidayah mereka. Makanya Allah mengatakan hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Jadi orang kafir pun kalau dia mengkaji Al-Quran, menyempatkan waktunya ya untuk membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan keberkahan Al-Quran itu. Dia bisa apa? Masuk Islam, mendapatkan hidayah. Adapun orang yang beriman dengan membaca Al-Quran, dia akan semakin kokoh hidayahnya. Ya, liyuthabbit apa? ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا لولا وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Ketika orang kafir mengatakan, mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Mengapa beransur-ansur diturunkan? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Linutsabbita bihi fuadak, rattalnahu tartila. Itu untuk menguatkan hatimu. Jadi Al-Quran secara umum hidayah bagi manusia, ya, non-muslim bisa masuk Islam ketika dia mempelajari Al-Quran. Bagi yang sudah beriman akan menguatkan keimanannya. Ya, karena Al-Quran ini ya ikhwah luar biasa, mukjizat. Ya, yang satu-satunya mukjizat yang tinggal sampai sekarang. Yang lainnya mukjizat para nabi dan rasul itu terhenti, dicabut, diangkat dengan kematian nabi dan rasul itu. Adapun Al-Qur'an satu-satunya mukjizat yang tinggal dan dijaga sampai hari kiamat. Ya, dan luar biasa. Kalau antum mengkaji Al-Qur'an, coba antum lihat. Terutama di zaman saat sekarang ini. Ya, di zaman yang orang mensifatkannya dengan zaman edan. Ya, walaupun sebenarnya bukan zaman yang edan, tetapi pelaku zaman itu yang edan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, nu'ibu zamanana wal'ibu hina wa ma li zamanana amman siwana. Kami mencela zaman, kita mencela zaman, padahal kecelaan itu ada pada diri kita. Ya, banyak hal yang membuat kita kebingungan. Ya, syubhat, syahwat, fitnah yang terjadi di mana-mana. Tapi tahukah antum semua itu ada jawabannya di dalam Al-Quran? Apa yang sudah terjadi, apa yang sementara terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang harus diambil orang yang beriman, langkah-langkah yang harus diambil. Ya, sehingga orang yang dekat dengan Al-Quran itu tidak yatadzabzab, dia tidak kiri kanan, dia memiliki manhaj hayah. Walaupun semua orang berubah, dia tidak berubah. Ya, karena ada Al-Quran yang menuntunnya. Makanya dikatakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pada saat orang kebingungan, keheranan, ya, dia tidak kebingungan dan keheranan. Ada Al-Quran yang menuntunnya. Ya, jadi subhanallah, Al-Quran ini kitab yang luar biasa. Ya, pegangan kita, yuhal ikhwah, jaminan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ya, tinggal kita ini untuk kembali kepada Al-Quran itu. Ya, agar kita semakin dekat dengannya. Dan pada saat Allah memberikan kita taufik dekat dengan Al-Quran, ini sebagai bukti Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Kemudian marhalah yang terakhir yang paling tinggi adalah tadabbur ayyuhal ikhwah. Kita istikhraj. Dan tadabbur itu dihasilkan dari 3 hal yang sebelumnya tadi. Dengan banyak membaca, banyak mendengar, dan banyak mengkaji, maka lahirlah tadabbur. Dari situ kita bisa ya mengeluarkan kandungan mutiara Al-Quran ya, yang akan semakin memperbaiki hati-hati kita dan mentazkiyah jiwa-jiwa kita. Ini mungkin sebagai pengantar ayyuhal ikhwah. Jadi kita sepakati biidznillah, saya akan berusaha untuk iltizam dengan waktu ini, dan saya juga akan berusaha untuk menampilkan nanti lewat di layar yang bisa membantu kita dalam perjalanan kita 10 pertemuan ini. Ya, jadi silahkan dibungkus ini waktunya, insya Allah setiap hari Sabtu
pukul 2. Ini sangat munasib waktu kami saat sekarang ini karena hari Sabtu di sini adalah hari libur, ya. Dan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan mulai masuk dalam materi kita, yaitu materi tahsin, tafsir dan tadabbur kita. Kita akan mulai dengan surah Al-Fatihah, memperbaiki kembali bacaan kita, ya, dan kita akan mengkaji dan mengambil fawaid dari surah yang agung ini yang Imam Ibnul Qayyim sendiri menuliskan, ayuhal ikhwah, buku beliau, ya, kalau yang saya punya di sini ada 4 jilid, Madarijus Salikin, yang Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim hanya mengambil satu ayat saja, fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, dari surah Al-Fatihah saja, dari satu ayat saja, ya, beliau telah menuliskan buku berjilid-jilid seperti itu. Makanya khasarah, kerugian bagi kita jika kita mengharamkan diri kita dari kebaikan ini, insyaallah. Saya rasa demikian, ya ikhwah al-karim, barakallahu fikum. Silahkan kita siapkan diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, dan syukran kepada para ikhwah di Sahib Quran, ya, yang telah memfasilitasi ini kita bisa bersua di kesempatan yang mubarak ini. Saya rasa sebagai pengantar saya cukupkan sampai di sini, ya ikhwah. Barakallahu fikum wa saddadallahu khutana khutakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Masya Allah itulah tadi pengantar pertemuan perdana kita selama 10 pertemuan, Insya Allah. Ya, sebelum kami mengakhiri pertemuan perdana ini, mungkin kami berikan kesempatan kepada para peserta. eh, Kalau ada pertanyaan, saran, atau apapun itu, ya kami persilahkan. Ya, kalau misalnya ini terkendala terkait jaringan, bisa juga kita gunakan fitur chat ataupun di grup, insya Allah. Ya, mungkin kami lihat tidak ada ya pertanyaan yang masuk. Ya, insya Allah pekan depan kita sudah masuk ya, Ustaz, dalam pembahasan pertama. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. Jadi sistem kita itu, cara kita pertama, saya akan membacakan dan memberikan mulahadzat, berbagai kekeliruan di dalam membaca. Kemudian yang kedua, kita baca bersama-sama. Kemudian yang ketiga, baca bergilir, ya, kita gilir nanti, ya, sesuai waktu yang ada. Kita akan perbaiki tahsin langsung bacaannya. Kemudian setelah itu masuk ke dalam materi tadabbur dan tafsir kita. Ya, dan di sela-sela tahsin kita itu akan diselipkan juga materi-materi tajwidiyah yang penting untuk kita ketahui, insyaallah. Jazakumullah khairan. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kami juga sampaikan kepada para peserta, eh, semoga pada pertemuan selanjutnya kita bisa mempersiapkan ya diri, catatan ataupun mulai jet-jet kita. Dan insya Allah nanti kita akan berinteraksi langsung dengan Ustazuna. Ya, ya, kalaupun tidak ada lagi ini yang ingin bertanya ataupun apapun itu, mungkin kami cukupkan saja pada pertemuan perdana ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya pada pekan depan, insya Allah hari Sabtu, mulai jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Ya, mungkin itu saja. Kami ucapkan juga syukur kepada Ustadz Herman Tajang. Ya, sehat-sehat. Jazakallah khairan. Ya. Barakallahu fiik. Syukran, syukran. La hawla. Ya, kita tutup saja dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.